Iya, restunya sudah dapat, tapi kemudian pilihan daerah mananya yang belum dapat. Mau Jakarta atau ke Jawa Tengah yang akan dipilih oleh Kaisang Pangarep dalam kontestasi pilkada mendatang. Nah, kita akan bahas ini di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Kita perkenalkan ada Mas Dedek Uki Prayudi selaku politikus dan jujur bicara dari PSI. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Uki. Ada juga Bang Pangi Syarwi Caniago, analis politik Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi, Bang Pangi. Pagi, Mas Alpan, Mbak Sira, Putri. Sambungan daring kita tergabung bersama Kang Pipin Sopyan, juru bicara dari PKS. Assalamualaikum Kang Pipin. Selamat pagi Kang Pipin. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sehat Dan selalu. ada juga Mbak Putri Komarudin, politikus dari Partai Golkar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ketua DPP Partai Golkar. Mbak Putri. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah rame nih, kita bikin rame lagi. Kita langsung tanya ke PSI nih, Ketua Umumnya Kaisang Pangarep sudah dapat restu dari Pak Joko Widodo. Polanya sepertinya sama nih kalau Pak Jokowi dengan ke Mas Gibran. Pertama kaget dulu, melarang dulu, akhirnya merestui. Nah ini memang menjadi pola yang memang dilakukan Pak Jokowi untuk menghindari sentimen publik atau bagaimana? Apa kemudian langkah selanjutnya dari PSI? Oke, kalau terkait dengan sikap Pak Jokowi, tentunya saya sendiri bukan seorang juru bicaranya Pak Jokowi ya. Artinya saya nggak punya otoritas untuk berbicara mewakili situasi emosional Pak Jokowi. Tapi kalau dari PSI sendiri kayak begini, kalau pertanyaannya kemudian mau maju di Jawa Tengah atau di Jakarta misalnya ya, jadi ada beberapa kriteria dan juga ada prosedur. Tentunya kriteria ini dicemplungin ke dalam prosedur. Nah, saya mau membicarakan soal prosedur aja dulu deh ya. Jadi kami itu menjaring nama-nama itu dari bawah ya. Nah kalau konteksnya Jakarta, 6 DPD di Jakarta ya, DPD itu perwakilan kabupaten kota di PSI ya, termasuk Kepulauan Seribu, itu sudah menyetor nama ke PSI tingkatan provinsi DKI Jakarta yang sekarang namanya DKJ. Jadi 6-6-nya sudah menyetor masing-masing itu antara 5 sampai 6 nama ya. Dan nama Mas Kaisang selalu masuk gitu, kalau nggak nomor 1, nomor 2 gitu ya. Dan sekarang bola ada di tangan DPW PSI Jakarta tingkatan provinsi untuk kemudian di shortlist lagi untuk kemudian diserahkan kepada DPP. Nah itulah yang sudah terjadi di Jakarta ya. Pleno ini sudah terjadi sekitar semingguan atau 2 mingguan yang lalu lah. Sementara di Jawa Tengah ini belum pleno ini belum selesai. Masih di tingkat mana itu? Masih di tingkat DPD. Artinya Jakarta ini progresnya ini jauh lebih cepat daripada Jawa Tengah, dan DPP dalam hal ini tidak di posisi nge-push Jawa Tengah untuk segera buru-buru karena nggak ada yang kita push ya. Ada daerah yang memang lebih cepat ya, mungkin karena konsolidasi, dinamika politik dan lain-lainnya itu lebih cepat lah. Bukan karena prioritas mau maju di daerah itu? Oh bukan. Jadi ada yang lebih cepat bukan karena diprioritaskan gitu. Jadi tapi kalau berdasarkan survei internal sendiri, elektabilitasnya? Kita belum melakukan survei internal ya. Kita belum melakukan survei internal, jadi sekarang ini prosesnya masih penjaringan dari bawah dan internal ya. Jadi kalau di Jakarta nama Mas Kaisang selalu masuk, iya betul ya. Nah, di Jawa Tengah ini yang kita belum tahu ya. Tapi satu hal yang pasti begini, tadi saya berbicara kriteria ya. Kriteria yang saya maksudkan salah satunya itu adalah PSI berkomitmen untuk menjaga kekompakan dan soliditas koalisi Indonesia Maju. Nah terkait dengan di Jawa Tengah, memang sudah dapat dikatakan hampir rampung lah kesepakatan kami untuk memajukan Pak Irjen Lutfi. Artinya suatu hari saya lagi di meja makan ya di PSI bersama Mas Kaisang. Saya tanya sama Mas Kaisang, Mas kalau nggak saya ramein aja nih peluang Mas Kaisang di Jawa Tengah gitu. Beliau bilang, wah jangan masuki, nggak enak saya sama Pak Lutfi. Katanya kayak begitu. Jadi semuanya masih serba cair ya. Kenapa saya bilang hampir rampung ya? Karena di politik itu sebelum tenggat waktu selalu tersisa ruang lah untuk last minute gitu ya. Iya betul. Jadi untuk saat ini kita menunggu proses di internal ya. Kami terus memantau survei ya. Dan semuanya masih sangat cair. Baik, masih sangat cair. Kalau dari Golkar sendiri, Mbak Putri, ini posisinya seperti apa? Kalau misalnya saat ini Kaisang sudah mendapat restu di Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Nah, kalau berbicara di Jakarta, artinya dari Golkar sendiri akan seperti apa? Apakah memang dari skema yang sempat disampaikan Yusuf Hamka ini akan dipasangkan begitu? Halo? Mbak Putri? Iya. Silakan Mbak Putri. Halo? Ya, suara saya jelas ya? Jelas. Silakan Mbak Putri. Oke. Iya, jadi tentu kami menyambut sangat baik
apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi kemarin terkait dengan restu beliau untuk keterlibatan Mas Kaisang baik itu untuk Provinsi DKI Jakarta ataupun Jawa Tengah, karena memang kedua provinsi adalah provinsi yang sangat strategis untuk pembangunan di Indonesia. Jawa Tengah penduduknya 37 juta jiwa, Jakarta juga penduduknya 10 juta jiwa, dan saya rasa sangat penting untuk mempunyai pemimpin yang memang inovatif dan memahami isu-isu terkini. Sehingga tentu berdasarkan hasil silaturahmi kita juga dengan PSI dan Mas Kaisang kemarin di DPP Partai Golkar, nama beliau memang adalah salah satu yang kita pertimbangkan untuk kedua provinsi tersebut. Dan memang kalau misalnya kemarin Ketua Umum kami sendiri telah menyodorkan nama Babah Alun atau Pak Yusuf Hamka untuk menjadi pasangan dari Mas Kaisang, karena kita melihat bahwa setelah hasil dari Pilpres 2024 ditetapkan, ternyata memang masyarakat sangat menginginkan kombinasi antar lintas generasi untuk pemimpin di Indonesia ini. Seperti yang kita lihat dari keberhasilan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran, di mana di sini ada kombinasi yang tepat antara generasi yang lebih senior dan sudah lebih berpengalaman, dan juga tentunya wakilnya datangnya dari generasi muda gitu, yaitu apa yang lebih memahami isu-isu terkait dengan ketegangan isu lingkungan dan tentunya isu-isu yang dibutuhkan oleh anak muda pada saat ini. Jadi hal seperti ini juga menjadi salah satu strategi yang Partai Golkar juga pertimbangkan untuk pilkada sekarang ini, dan tentu kami juga terus melihat hasil survei karena memang berdasarkan pemilihan untuk pilkada ini berdasarkan dengan survei dan elektabilitas dan tentu data, karena kami sudah merasakan kesuksesan dari bagaimana Partai Golkar bisa sukses di pilkada yang lalu dan juga Pileg 2024 ini, karena kami terus-menerus melakukan konsiderasi dari seluruh calon itu berdasarkan survei dari masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Jadi sehingga harapannya komunikasi dengan Partai Koalisi Indonesia Maju juga termasuk dengan PSI juga terus kami lancarkan sekarang, sehingga nanti bisa ketemu pasangan calon mana yang paling terbaik untuk masing-masing provinsi. Oke, kombinasi lintas generasi yang diminati oleh Partai Golkar tadi, Babah Alun dan juga Kaisang Pangarep. Tapi jangan lupa, kombinasi lintas generasi ini juga disampaikan juga oleh PKS, kabarnya mau disandingkan nih, Anies Kaisang. Yeah. Masih terbuka kemungkinan itu, Kang Pipin? Masih Anies Sohibul Iman, ya, sampai sekarang insya Allah aman menjadi prioritas dan sudah menjadi keputusan DPP PKS yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS. Jadi bagi kami, ya sekali lagi kami menghormati ketika ada wacana Anies Kaisang atau misalnya Kaisang Babah Alun, ya, Pak Yusuf Hamka, dan saya kira bagi kami yang paling penting itu adalah restu dari warga Jakarta, karena pemilih pilkada nanti adalah warga Jakarta, dan kami berharap ya warga Jakarta memiliki perhatian khusus di pilkada ini, dan kami berusaha untuk menyajikan calon kepala daerah yang memiliki capacity to win dan capacity to govern, kemampuan untuk menang dan kemampuan untuk memerintah, memiliki rekam jejak, pengalaman yang panjang, prestasi untuk memimpin Jakarta supaya lebih baik. Jadi kami sekali lagi ya menghormati siapapun yang memberi restu, tentu restunya mudah-mudahan baik, dan tentu yang kami harapkan restu dari warga Jakarta. Inilah ikhtiar yang kami lakukan ketika setelah kami mendeklarasikan Anies Sohibul Iman di Jakarta itu, kemudian struktur kader PKS bergerak, dan insya Allah mudah-mudahan hasilnya baik. Kami mendapatkan respon yang positif dari warga Jakarta, kemungkinan bisa memenangkan pertarungan itu ada, dan penerimaan dari elit partai politik, beberapa partai politik sudah menyatakan dukungan, dan mudah-mudahan tidak akan lama lagi akan ada deklarasi bareng. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ya bulan Agustus sudah ada resmi, sehingga tiket bisa cukup berlayar untuk didaftarkan pada 27 Agustus 2024.